Mbak Titi, kayaknya Laras mimpi buruk. Takutnya kena tindihan nih. Apa sebaiknya bangunin aja ya? Tanyaku kepada Mbak Titi. Anehnya, Mbak Titi hanya diam dan matanya fokus menonton TV, seperti tidak ada kejadian apapun. Karena aku yang tidak tega lihat Laras tidur tidak nyenyak, akhirnya memutuskan untuk membangunkan Laras. Laras, bangun! Ucapku berkali-kali sambil menepuk pipinya pelan. Perlahan Laras membuka mata, dan nafasnya tersengal-sengal. Mbak Titi, tolong ambilkan air hangat dong buat Laras, Mbak. Ucapku meminta tolong pada Mbak Titi. Laras menatapku aneh. Kamu ngomong sama siapa, Taufik? Orang Mbak Titi nggak ada. Seketika aku terkejut dan menoleh ke arah tadi Mbak Titi duduk, menatap kosong televisi. Memang tidak ada siapapun di situ. Baru saja aku melangkah ingin mengambil air mineral yang tersedia di meja hotel untuk Laras. Tiba-tiba Putri berlari dari kamar mandi sambil berteriak dengan tubuh telanjang yang dipenuhi sabun. Ah, tolong. Sontak saja Laras dan aku kaget melihat tingkah Putri. Put, kamu kenapa kayak orang kesetanan gitu sih? Ngagetin aja loh, bentakku kaget. Putri hanya merengek-rengek dan mengajak aku serta Laras melihat ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi tidak aku lihat ada hal yang aneh. Udah Put, kamu mandi aja dulu, tapi pintunya gak apa-apa dibuka, kan masih kehalangin sama tirai kok, biar kamu gak takut. Ucapku menenangkan Putri. Dan akhirnya Putri melanjutkan kembali membilas badannya yang penuh sabun. Hotel ini tuh angker. Aku tadi kena tindihan, Fit. Suara Laras kemudian sedikit membuatku penasaran. Karena ia belum menceritakan mimpinya tadi. Laras bercerita tadi dia sejenak merebahkan badan sambil menunggu aku mandi. Tetapi Laras malah tertidur lelap. Di dalam tidurnya Laras melihat ada gelombang air yang besar sekali dan sangat amat menyeramkan. Laras berusaha berlari, namun ia terkena gelombang besar itu. Tubuhnya terombang-ambing sampai dengan ke suatu daerah yang ketika Laras lihat, daerah itu sudah penuh dengan ribuan mayat bergeletakan. Laras pun merasa dikejar-kejar oleh potongan tubuh yang meminta-minta tolong ditemukan dengan tubuh lainnya agar kembali utuh. Ternyata sekarang teror tidak hanya terjadi padaku, tapi teman-temanku yang lainnya ikut terteror juga. Ucapku membatin. Fit, kamu denger gak sih ceritaku? Kok malah ngelamun gitu? Bentak Laras yang kemudian mengagetkan aku. Iya Laras, aku denger kok. Tidak lama dari luar, ada suara ketukan dan suara gagang pintu yang dibuka secara paksa. Aku segera berlari keluar dan melihat ke sekitar, namun tidak ada siapa lagi. Kini aku mulai merasa sangat panik. Aku sudah tidak bisa menyembunyikan mimik wajahku yang ketakutan. Fit, siapa itu? Tanya Laras dan Putri serentak dari belakang. Aku segera menutup kembali pintu dan berjalan ke belakang mereka. Tadi ada bellboy yang salah kamar. Ujarku menutupi kenyataan, karena tidak ingin membuat Laras dan Putri semakin ketakutan. Setelah Putri mandi, kini giliran Laras yang mandi. Namun ia mengikuti cara Putri yang membuka pintu kamar mandi lebar-lebar dan tirai yang tertutup. Fit, dari di kamar mandi, aku lihat ada seorang anak kecil, tetapi setengah wajahnya beneran gak ada. Ya kayak dibelah gitu, dan cuma setengah badan. Makanya aku itu langsung lari ketakutan. Aku yang memang dari awal sudah melihat dengan mata kepala sendiri
sudah tidak kaget mendengar ucapan Putri di kamar mandi. Setelah Putri meluapkan rasa takutnya, ia baru mulai sadar ternyata Mbak Titi sedari tadi keluar ingin meminta kopi, namun belum juga kembali. Ah, mana ya Mbak Titi? Kok lama sih dia nggak kelihatan datang? Kecemasan kami mulai muncul saat Laras yang sudah selesai mandi pun kembali menanyakan keberadaan Mbak Titi. Setelah ditunggu-tunggu, Mbak Titi belum kelihatan juga. Akhirnya kami bertiga langsung menanyakan kepada resepsionis di lantai 1. Oh, tadi teman kakaknya menanyakan arah pantry buat menyeduh kopi. Terus saya arahkan beliau ke pantry yang kalau dari sini lurus terus lewat tangga, lalu belok kanan. Ucap sang resepsionis sambil menunjukkan tangan ke arah yang dimaksud. Kami bertiga langsung berlari ke tempat itu dan ketika memasuki ruangan pantry, tidak ada Mbak Titi di situ. Aduh, kemana sih Mbak Titi ini? Mana HP-nya ditinggal di kamar lagi? Tanya Putri cemas. Ayo, coba kita keluar deh. Barangkali ada Mbak Titi cari warung kopi di depan. Jawabku. Yaudah deh, kita coba aja. Aku sama Putri ke arah kiri ya. Kamu sendirian gak apa-apa kan Fit ke arah kanan? Tanya Laras. Sebenarnya aku takut kalau harus berjalan malam sendiri ke tempat yang belum aku pahami. Cuma dengan cara berpencar seperti ini, membuat segera menemukan Mbak Titi. Aku segera mengambil langkah ke arah berlawanan dengan Putri dan Laras. Sekitar 15 menit aku berjalan cukup jauh, namun tidak juga menemukan Mbak Titi. Saat aku ingin menyerah kembali ke hotel, aku melihat Mbak Titi ini sedang duduk di emperan warung kopi yang sudah tutup. Perlahan aku memastikan itu benar-benar temanku Titi yang sedang duduk sendirian dengan cermat mengamati pakaiannya. Mbak Titi, Mbak, ayo pulang. Ngapain kamu di sini sih? Ucapku sambil menepuk bahu Mbak Titi. Mbak Titi seperti orang yang terhenyak tersadar dari hipnotis. Loh, saya di mana ini Fit? Tadi sebelum ada kamu, kok rame di sini? Belum selesai Mbak Titi berbicara, handphoneku berbunyi terlihat ada panggilan dari Putri. Aku dengan cepat mengangkat teleponnya dan mengabarkan jika Mbak Titi sudah ketemu. Merasa ada yang tidak beres, aku segera membopong tubuh Mbak Titi yang sepertinya masih agak lemas kembali ke hotel. Nanti aja ya Mbak ceritanya pas sudah di kamar, ucap. Sekembalinya ke dalam kamar hotel, Mbak Titi wajahnya masih agak linglung. Aduh, kepala saya kok pusing banget ya. Bahkan saya kayak orang linglung gini, tanya Mbak Titi. Putri segera memberikan Mbak Titi ini minum. Dan setelah tenang, Mbak Titi kemudian bercerita. Tadi kan saya mau cari kopi ke pantry. Cuma saya diajak seorang pria tinggi tegap buat cari kopi kayu ke depan. Nah saya ikutin orang itu. Pokoknya jalan pun gak jauh loh. Sekitar beberapa langkah. Terus ada warung kopi yang ramai banget. Sewaktu ngopi-ngopi pun, orang ini ramah dan ngobrol seperti biasanya. Cuma lama-kelamaan, saya baru sadar. Ternyata orang yang beli di warung kopi itu, kok pucat semua dan tatapannya aneh. Terus saya nggak sadar lagi. Untungnya ada kamu datang Fit, di saat yang tepat. Aku seperti keheranan mendengar pernyataan dari Titi. Karena jarak antara hotel dan warung kosong tempat aku menemukan Mbak Titi ini bisa dibilang cukup jauh. Serta Mbak Titi merasa jika hanya sebentar perginya diajak oleh seseorang yang tidak dikenal. Padahal kenyataannya Mbak Titi ini pergi selama 3 jam. Kejadian di luar nalar yang menimpa kami berempat membuat kami berniat untuk segera meninggalkan hotel itu.
Keesokan harinya, sudah, tenang. Besokan kita memang mau berangkat ke Sabang di Pulau W. Jadi kita nggak akan berpanjang di hotel angker ini lagi, ucap Mbak Titi menenangkan kami. Malam menyeramkan itu pun berlalu, dan segera kami meninggalkan hotel untuk pergi ke Pelabuhan Ule Banda Aceh yang memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di Pelabuhan Ule, kami harus menerima kenyataan. Ternyata kapal feri yang mengangkut kami baru saja pergi. Ini waktunya dari pagi sampai siang aja ya, kapal feri yang ke Pulau Sabang. Kita nginep lagi deh di sekitar pelabuhan, biar nggak telat besok pagi, ucap Laras. Ide bagus tuh. Coba Mbak Titi, kamu kan navigator perjalanan. Kamu cek deh kira-kira hotel terdekat dari sini di mana ya. Seperti biasa ya, yang murah dan gak angker, timpal Putri. Dengan kecepatan tangan Mbak Titi, ia dengan cepat sudah menemukan hotel yang dekat dengan Pelabuhan Ule Banda Aceh. Hotel itu bisa dibilang cukup besar, walaupun kategorinya hanya homestay, dengan fasilitas seadanya. Kami berempat merasa teror sudah berakhir dalam perjalanan liburan. Namun nyatanya hotel kedua di Banda Aceh yang kami singgahi, tepat di sebelahnya adalah tempat kuburan massal korban tsunami. Awalnya semua memang berjalan dengan baik-baik saja. Saat malam menjelang, Putri mengalami kesurupan dan tiba-tiba lancar menggunakan bahasa khas daerah Aceh yang kami pun tidak tahu apa artinya. Mata Putri terbelalak berwarna putih, dan kami yang panik memanggil salah seorang resepsionis.